Mitra bisnis viral di media mengenai aturan masuk sekolah jam 5 pagi untuk SMA dan SMK yang diputuskan oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT mengaku kebijakan itu dilakukan untuk melatih kedisiplinan para pelajar. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Pak Indra, selain melatih kedisiplinan, hal ini juga dimaksudkan agar siswa SMA asal NTT mampu bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi ternama di Pulau Jawa. Nah, bagaimana Bapak melihat kebijakan ini? Oke, yang pertama harus diluruskan, ini belum berupa kebijakan, karena kebetulan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Gubernur dan tim, ini masih uji coba. Jadi sebuah uji coba dan hanya diuji cobakan di 2 sekolah kan, di SMA berapa Kupang. Jadi ini belum merupakan sebuah kebijakan yang mewajibkan seluruh sekolah, itu satu. Yang kedua, memang sangat disayangkan kebijakan ini tidak diawali dulu dengan sebuah kajian akademis. Jadi, dan itu memang kelemahan pemerintah kita ya kan itu. Di mana-mana sih kalau kita mengacu ke teori kebijakan publik, semuanya harus mengacu ke kajian akademis dulu. Nah ini kan salah satu sebuah produk eksperimen pun harusnya kan ada kajian akademisnya. Kenapa dibuat seperti itu? Jadi bukan pakai feeling kan gitu, bukan pakai kira-kira kan gitu. Itu yang disayangkan. Nah, kalau pandangan saya sebagai seorang praktisi, apa yang dinilai oleh Pak Gubernur dan timnya ini memang tidak memahami konsep pendidikan. Pendidikan itu beda dengan persekolahan. Pendidikan itu selalu harus seimbang dari 3 pusat atau 3 sentra, dan itu juga yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan yang namanya pusat pendidikan itu ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, kalau kita bicara jam 5 pagi, itu adalah saat pendidikan yang dilakukan di rumah atau di masyarakat. Kalau mereka ada kegiatan sholat subuh dan mungkin ada kegiatan lain di kampung, itu bagian dari masyarakat. Bukan kegiatan sekolah kan begitu. Jadi inilah salah satu kelemahan pemerintah kita dalam melihat yang namanya pendidikan itu disamakan dengan persekolahan. Jadi saya juga sampaikan ke beliau, justru kalau ingin meningkatkan mutu pendidikan di NTT, harus malah menyeimbangkan antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Kelemahan kita semuanya itu yang diurusin adalah persekolahan. Itu dulu sih sebetulnya konsep ininya ya. Jadi sebetulnya kalau kami yang terjun di bidang pendidikan sudah tahu pasti itu nggak akan efektif kan begitu. Karena beliau sendiri kan juga sebetulnya mengambil konsep dari asrama, dari pesantren, dari seminari yang memang diciptakan kehidupannya memang seperti itu, mulai sekolah, mulai kegiatan jam 5 pagi dan lain sebagainya. Tapi ini kan akan berbeda dengan kondisi yang di sekolah reguler kan. Terkait 3 sentra pendidikan yang Bapak sebutkan tadi, keluarga, sekolah, masyarakat, nah bisa tidak jam pendidikan di 3 sentra tersebut dirubah? Sehingga misal jam 5 sampai jam 11 di sekolah, selanjutnya baru di masyarakat, dan sisanya di keluarga. Problemnya bukan masalah waktu atau jamnya atau lama waktunya atau ini. Yang jadi masalah di Indonesia itu yang namanya pendidikan rumah nggak pernah tersentuh, ya kan? Pernah nggak kita ada gerakan dari pemerintah yang mendorong bagaimana rumah itu dijadikan sebagai sentra pendidikan? Dari apa yang kita alami saat PJJ kemarin, saat pandemi, anak-anak harus belajar di rumah, itu kan semua orang mengeluh kan? Semua orang mengatakan learning loss kan? Kenapa? Karena memang rumah orang Indonesia tidak pernah dijadikan sebagai sentra pendidikan.
Nah, jadi memang arahnya itu justru bukan memaksakan sekolahnya merubah jam, tapi bagaimana pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi NTT, mendorong untuk rumah itu dijadikan sebagai sentra pendidikan. Bagaimana cara mendidik anak? Di rumah itu kayak gimana? Apa yang dilakukan? Jadi bukan membawa ini ke sekolah, kan gitu. Tapi membangkitkan pendidikan itu muncul di rumah-rumah warga NTT, kan begitu. Itu sih kira-kira pandangan saya. Demikian pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Saya, Anto Wijaya.